Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga pada mata kuliah Pancasila. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fase pembuahan dan perumusan Pancasila. Setelah sebelumnya kita membahas tentang historisitas atau peristiwa sejarah yang mengiringi Pancasila selama beberapa dekade dan beberapa fase. Kita kemarin sudah belajar, saya sekedar mengingatkan sama teman-teman, saya kemarin sudah memberikan materi dan kita sudah belajar tentang bagaimana makna ketuhanan itu diambil sejak masa prasejarah, sejak masa animisme, dinamisme, menmenhir dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mengenal konsepsi keagamaan dan juga politik yang lebih mapan di kerajaan-kerajaan awal, seperti kerajaan Kutai dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sudah belajar tentang bagaimana Sriwijaya mengajarkan internasionalisme atau pergaulan internasional sebagai ekspresi dari kandungan sila kedua, yakni kemanusiaan adil dan beradab. Dan kita juga sudah belajar bagaimana Majapahit banyak mewariskan nilai-nilai atau redaksional penting yang berkontribusi untuk Pancasila, dasar negara, maupun semboyan kita. Sampai akhirnya kita juga belajar tentang bagaimana mereka runtuh, dan salah satu akibat runtuhnya itu adalah selain perang saudara adalah akibat kedatangan atau bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam, di mana Islam kemudian mendatangkan keadilan, kemudian juga mendatangkan tentang kemudahan dalam beragama, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita belajar tentang bagaimana perang kedaerahan terjadi di Nusantara, yang implikasinya adalah kita tidak bisa bersatu karena kita pada saat itu masih berperang masing-masing daerah, mulai dari Aceh, kemudian mulai dari Sumatera Barat, kemudian perang di Penogoro, bahkan sampai juga perang di Maluku, dan juga perang di Makassar. Jadi semua masih bekerja secara masing-masing. Makanya VOC maupun Belanda pada saat itu, kolonialisme Belanda pada saat itu berhasil menaklukkan satu persatu wilayah Nusantara sampai terakhir tahun 1904 Aceh jatuh ke tangan kolonialisme Belanda. Nah, hari ini teman-teman kita akan mengkaji bagaimana Indonesia bangkit sebagai sebuah bangsa. Nah, kebangkitan bangsa itu bukan partai, kebangkitan nasional itu baru mulai muncul pada awal abad ke-20. Nah, untuk mengiringi pemaparan materi hari ini, saya juga akan memberikan pendampingan berupa slide supaya teman-teman lebih mudah dalam mencerna. Nah, teman-teman, saya akan memulai pembahasan dari fase pembuahan Pancasila. Nah, teman-teman, pasca kedatangan kolonialisme dan peperangan-peperangan daerah, Nusantara pada akhirnya memasuki fase penting, yakni fase kebangkitan nasional. Kita mengenal dan mengenang bahwa tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, teman-teman, sebenarnya tanggal itu bertepatan dengan hari lahirnya salah satu organisasi besar pada masa itu, yakni Budi Utomo atau Boedi Koetomo, disingkat BO. Bukan Open BO ya, tapi Budi Utomo itu merupakan organisasi para priai-priai Jawa dalam rangka menaikkan atau menumbuh tinggikan derajat masyarakat Jawa pada saat itu. Nah, banyak sejarawan mengkritisi bahwa sebenarnya Budi Utomo itu bukan organisasi nasional yang pertama. Karena apa? Karena Budi Utomo itu pada masa awal kebangkitannya, visi misinya itu lebih kepada mendorong agar masyarakat Jawa mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian masyarakat Jawa mendapatkan penghidupan yang layak, dan lain sebagainya. Artinya, tema dasarnya itu adalah masyarakat Jawa, bukan masyarakat Nusantara atau nasional.
Makanya kemudian ada selentingan ya sudahlah, yang Jawa-Jawa mah pasti Indonesia, atau apapun yang berkaitan dengan keindonesiaan ya representasinya Jawa dan lain sebagainya. Makanya pada akhirnya itu melahirkan kesenjangan-kesenjangan. Nah, tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman juga bahwa selain Budi Utomo, terdapat organisasi-organisasi besar seperti halnya Syarikat Islam, Indis Partij, kemudian PKI, hingga PNI. Nah, selain Budi Utomo, kita bahas dulu mengenai Syarikat Islam. Syarikat Islam ini, teman-teman, merupakan organisasi Islam yang dibesarkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Sebelumnya dibangun oleh Haji Samanhudi, kemudian dipegang dan besar oleh HS Cokroaminoto. Nah, teman-teman, Cokroaminoto ini dianggap sebagai bapak bangsa. Kenapa disebut sebagai bapak bangsa? Karena Cokroaminoto ini memiliki murid-murid yang luar biasa dahsyat. Dulu Cokroaminoto itu punya kos-kosan, teman-teman. Nah, yang ngekos di kos-kosannya Cokroaminoto itu Soekarno, kemudian Musso, kemudian Kartosuwiryo, dan lain sebagainya. Soekarno, Kartosuwiryo, Musso itu adalah teman diskusi. Teman diskusi semalam suntuk, jadi mau tidur mereka diskusi tentang masa depan bangsa. Berpuluh-puluh tahun kemudian niatnya saling bunuh dalam pemberontakan. Nah, teman-teman, Syarikat Islam itu merupakan organisasi Islam yang sangat besar pada masa itu. Mereka punya impian agar masyarakat Islam itu bersatu, kemudian saling bahu-membahu membantu masyarakat yang berdagang satu sama lain. Dulu namanya SDI, itu Syarikat Dagang Islam, kemudian berevolusi menjadi Syarikat Islam. Pada prosesnya kemudian, teman-teman, Syarikat Islam itu pecah menjadi Syarikat Islam Hijau atau SI Hijau, satu lagi itu Syarikat Islam Merah atau SI Merah. SI Hijau berpendapat bahwa SI itu harus berjalan sesuai dengan track dari awal. Merangkul pedagang-pedagang Islam, mensejahterakan pedagang-pedagang Islam, fokus dalam dakwah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan SI Merah ini lebih radikal lagi. Teman-teman SI Merah itu lebih menyuarakan tentang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, kemerdekaan, kemudian pemberontakan, dan lain sebagainya. SI Merah ini salah gaul kader-kadernya. Orang-orang seperti Semaun, Alimin, dan Darsono itu salah gaul. Mereka malah mainnya dengan Snevliet, Henk Snevliet, salah satu tokoh komunis Belanda yang kebetulan, saya lupa entah dia dibuang atau memang sedang riset tentang kolonialisme, dia kemudian datang ke Indonesia. Nah, ketemu dengan tokoh-tokoh ini. Ngobrol-ngobrol, diracun lah itu ideologi-ideologi yang baru seperti halnya komunisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Kemudian di kongres terakhir diputuskan bahwa SI Merah, seluruh anggota SI Merah dikeluarkan dari keanggotaan Syarikat Islam, teman-teman. Nah, pada prosesnya kemudian SI Merah berevolusi dan membentuk sebuah partai pada tahun 1920 bernama Partai Komunis Indonesia, atau yang kita kenal sebagai PKI. Nah, jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa PKI itu adalah partai anti agama, partai komunis, dan lain sebagainya, teman-teman perlu tahu, PKI itu merupakan anak kandung dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni SI. Jadi jangan berpikir bahwa PKI anti Tuhan dan lain sebagainya, kemudian beranggapan bahwa PKI ini berangkat dari Ya'juj Ma'juj atau dari Pulau Dajjal yang ada di mana gitu. Enggak, teman-teman. Mereka ini pecahan-pecahan dari SI kok. Banyak tokoh-tokohnya juga yang fasih dalam agama dan lain sebagainya. Jadi begitu ya, sekedar menerangkan kepada teman-teman.
Nah, selain SI dan PKI-nya juga ada Indis Partij. Indis Partij ini merupakan partai yang didirikan oleh 3 serangkai, yakni Douwe Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan satu lagi itu adalah lupa satu lagi siapa, pokoknya 3 serangkai aja, sorry. Nah, teman-teman, setelah Indis Partij dilarang dan juga PKI kemudian dilarang, mereka kemudian kader-kadernya dibuang ke Belanda. Sampai di Belanda, dasar memang api ya, sukanya nyulut sesuatu. Kader-kader buangan tersebut kemudian berkumpul dengan orang-orang terpelajar yang sedang mendapatkan beasiswa di Belanda. Namanya adalah Perhimpunan Indonesia. Lama-lama mereka nyuntik nih yang lain-lain, si yang dibuang ini. Mereka kemudian berdiskusi dengan teman-teman PI, Perhimpunan Indonesia, maka kemudian muncul rumusan konsepsi ideologi politik, bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama adalah persatuan nasional. Persatuan nasional atau nasionalisme ini sebenarnya diambil dari konsepsi Indis Partij. Kemudian non-kooperasi. Nah, non-kooperasi ini diambil dari konsep-konsep perlawanan PKI pada saat itu. Dan terakhir adalah self-help atau kemandirian. Kemandirian ini diambil dari semangat SI dalam membangun kemandirian bagi kelompok dagang Islam. Nah, ini seperti yang disebutkan bahwa persatuan nasional merupakan tema utama dari Indis Partij, non-kooperasi dari komunis, dan kemandirian dari SI. Sementara solidaritas merupakan simpul yang menyatukan ketiga tema utama tersebut. Nah, di samping Perhimpunan Indonesia, kemudian tahun 1925 Tan Malaka, nah, yang mungkin teman-teman pernah dengar, ini dia menulis tentang NAR, The Republik Indonesia, atau menuju Indonesia merdeka, atau menuju Republik Indonesia. Dengan mimpi besar sebuah kemerdekaan Indonesia 100%. Jadi Anda bisa bayangkan di saat Soekarno belum sibuk dengan kemerdekaan, di saat Hatta sedang sibuk sekolah, Tan Malaka kemudian muncul dengan konsepsi NAR, The Republik Indonesia. Makanya kemudian ada yang bilang bahwa Tan Malaka ini adalah Bapak Revolusi Indonesia atau Bapak apa ya, karena memang beliau yang pertama kali menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Bahkan beberapa sejarawan menyebutkan bahwa partai yang pertama kali menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia itu adalah PKI. Mungkin teman-teman yang keburu denial dan lain sebagainya, ya gimana fakta sejarahnya seperti itu, teman-teman. Fakta sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, Tan menulis konsepsinya jauh sebelum konsep Soekarno pada Indonesia Menggugat yang dia pidatokan pada tahun 1930, serta apa yang diucapkan oleh Muhammad Hatta dalam Indonesia Free atau Indonesia Merdeka itu tahun 1928. Jadi 3 tahun bahkan 5 tahun sebelum 2 tokoh bangsa itu mengutarakan tentang konsepsi Indonesia, Tan Malaka sudah menyebutkan hal tersebut. Nah, selain itu, Soekarno sendiri pernah memiliki konsep yang dituangkan pada sebuah esai dalam majalah Indonesia Muda dengan tajuk Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nah, teman-teman, inilah kemudian yang menjadi embrio awal kenapa Soekarno pada masa-masa ordenya itu menyuarakan Nasakom atau nasionalisme agama komunis. Dari muda dia sudah berpikir bahwa negara itu harus ditopangi oleh 3 ideologi besar, yaitu nasionalisme, agama, dan juga Marxisme komunisme. Nah, menurut Soekarno, ketiga paham tersebut merupakan roh pergerakan dan perjuangan di Asia. Dan menurutnya ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu ombak topan yang tidak dapat ditahan terjangnya. Bagaimana kita lihat optimisme Soekarno pada saat itu membawa 3 ideologi ini menjadi ideologi yang menjadi penopang bangsa. Nah, kita kemudian fokus ya ke pemikiran Soekarno pada prinsipnya. Soekarno lah yang kemudian mendeklarasikan tentang Pancasila ini, dan bahkan beberapa ahli sudah menyepakati bahwa Pancasila merupakan produk alami, produk dasar dari Soekarno.
Panglima yang PJS tapi Panglima PJM, Paduka Yang Mulia Soekarno. Dulu tuh disebutnya gitu, Soekarno PJM, Soekarno Paduka Yang Mulia. Nah, Soekarno kemudian membuat embrio dasar Pancasila beberapa tahun kemudian. Soekarno punya konsep tentang sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Nah, Bung Karno mendefinisikan sosionasionalisme itu sebagai nasionalisme massa rakyat, yaitu nasionalisme yang mencari selamatnya masyarakat. Bung Karno mengatakan cita-cita sosionasionalisme adalah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada lagi kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang papa sengsara. Ini juga menjadi salah satu bagaimana keadilan sosial menjadi cita-cita bangsa kita. Kemudian sosionasionalisme juga menentang borjuisme dan keningratan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Sosionasionalisme menentang borjuisme dan keningratan. Artinya orang-orang sok ningrat, sok turunan raja dan lain sebagainya itu harus ditendang lah. Karena memang teman-teman keningratan itu menghadirkan strata sosial yang menghadirkan kesenjangan. Nah, itulah tipe nasionalisme yang menghendaki masyarakat tanpa kelas. Sebagai konsekuensinya, sosionasionalisme menganggap kemerdekaan nasional bukan tujuan akhir, tapi sebagai jembatan emas menuju cita-cita yang lebih tinggi. Tujuan pergerakan nasional mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan. Nah, sosionasionalisme ini bervisi social conscience for man, budi nurani sosial manusia. Maka semangat sosionasionalisme itu adalah internasionalisme, seperti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait Sriwijaya. Nah, dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan bahwa internasionalisme itu tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme sendiri tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Nah, ini poin-poinnya, sosiodemokrasi dan lain sebagainya, teman-teman nanti bisa pelajari dari slide yang saya kasih. Nah, teman-teman, pernah Soekarno pada saat itu dibuang oleh Belanda pada saat itu. Karena pada akhirnya Soekarno dibuang berkali-kali dan sempat dibuang ke ND Flores. Keterasingan Soekarno kemudian mendorong Soekarno pada saat itu merenungi tentang sistem kepercayaan. Soekarno yang dilahirkan seorang ibu dengan bekal spiritual yang Hindu yang kuat dan tumbuh bersama ajaran sosialisme Islam Cokroaminoto, kemudian buku-buku Persis, kemudian dukungan pastor-pastor. Makanya kemudian Soekarno memiliki sikap toleransi yang sangat kuat. Pada akhirnya, Soekarno kemudian melahirkan satu konsepsi pemikiran penting bernama sosio-religius. Nah ini nih, teman-teman bisa baca dalam kutipan autobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams di halaman 240, Soekarno pernah menjelaskan bahwa di Pulau Flores yang sepi, di mana aku tidak memiliki kawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah sebatang pohon, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Nah, jadi per tahun 1934, konsepsi Pancasila itu mulai matang dalam benak Soekarno. Nah, kemudian Belanda kemudian menyerah kepada Jepang pada tahun 1940. Nah, pasca pendudukan Jepang yang singkat, diiringi dengan kekalahan Jepang, maka kemudian Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan pandangan bahwa Dai Nippon sebaiknya memberikan kemerdekaan untuk Indonesia kelak di kemudian hari. Nah, semenjak adanya bom Hiroshima Nagasaki, teman-teman, pada tahun 1945, 6 Agustus dan 9 Agustus, pada saat itu Jepang sudah mulai merasakan kekalahannya ketika Perang Dunia. Namun sebelumnya, sejak tanggal 1 Maret 1945,
Umakichi Harada selaku Jenderal Dainin Nippon mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ini yang disebut sebagai BPU PKI, bukan Bapak UPKI ya, tapi BPU PKI. Walau pengumumannya sudah dilakukan sejak 1 Maret, namun BPU PKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Sedangkan pelantikannya dilakukan hampir sebulan kemudian, 28 Mei 1945. Dan sehari setelahnya, tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPU PKI dilakukan. Nah, jadi barangkali teman-teman ketemu pertanyaan, sebenarnya kapan sih BPU PKI itu resmi berdiri? Ada yang bilang tanggal 1 Maret, tanggal 29 April, dan 28 Mei. Mana yang benar? Nah, 1 Maret itu baru dijanjikan oleh Umakichi Harada. Nah, sedangkan resmi berdirinya itu baru tanggal 29 April. Jadi resminya tanggal sekian. 29 April 1945. Sedangkan tanggal 28 Mei itu adalah pelantikan anggotanya. Baru dilantik tanggal 28 Mei. Dan baru sehari setelahnya sidang pertama BPU PKI dilakukan. BPU PKI teman-teman awalnya itu berjumlah 63 orang, namun terus bertambah terus menjadi 69 orang. Jepang dengan sengaja membagi anggota badan ini dari 5 golongan perwakilan. Yang pertama adalah golongan pergerakan, golongan Islam, dan golongan birokrat. Kemudian juga ada wakil kerajaan, pengreh praja, golongan peranakan, golongan Tionghoa, peranakan Arab, dan peranakan Belanda. Ini rincinya, teman-teman. Nah, satu yang perlu diingat, nah makanya banyak orang-orang yang nggak setuju dengan sebutan Founding Fathers. Karena apa, teman-teman? Karena pada masa itu juga tidak hanya bapak-bapak, tapi juga ada ibu-ibu. Ada anggota wanita dalam BPU PKI pada saat itu, yakni Nyonya Maria Ulfa Santoso dan RSS Sunaryo Mangun Puspito. Jadi ada 2 orang wanita, teman-teman. Makanya kalau untuk penyebutan Founding Father sepertinya keliru, karena Maria Ulfa dan Nyonya Sunaryo itu perempuan. Sidang pertama kemudian diadakan di gedung Pejambon. Ketua sidangnya pada saat itu adalah Dr. Kanjeng KRT itu apa ya? Kanjeng Ratu Tumenggung gitu kalau nggak salah. KRT Rajiman Wedioningrat. Nah, Rajiman Wedioningrat ini merupakan salah satu tokoh Budi Utomo pada saat itu. Beliau diangkat menjadi ketua karena beliau adalah tokoh yang dituakan pada saat itu. Nah, pada pertemuan pertama ini dibahas tentang syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Pembahasan ini diawali dengan pertanyaan ketua sidang tentang apa sih dasar negara Indonesia merdeka. Ada 30 pembicara pada saat itu. Dari berbagai pandangan, beberapa diantaranya mulai mendekati prinsip yang bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan itu disampaikan oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Wiranata Kusuma, kemudian juga ada Agus Salim, kemudian juga ada Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Muhammad Hatta. Kemudian pentingnya nilai kemanusiaan juga dikemukakan oleh sang ketua Rajiman Wedioningrat, Muhammad Yamin, kemudian Wongso Nagoro, Lim Kun Hyun, dan Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian nilai persatuan sama, tokohnya itu aja. Nilai demokrasi sama, itu aja. Nah, dengan demikian tanpa jelas bahwa nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila itu sama-sama diusung baik oleh golongan kebangsaan maupun golongan Islam. Nah, nanti teman-teman saya ceritakan bagaimana golongan kebangsaan dan golongan Islam ini saling bertemu dan saling berkonflik sampai kemudian melahirkan Piagam Jakarta. Nah, di sini merupakan di sini kemudian teman-teman bisa lihat pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Nah, teman-teman perlu diceritakan singkatnya
bahwa pada masa perumusan Pancasila itu ternyata ada konflik antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Sebenarnya kalau bercerita tentang prosesnya cukup panjang, tapi teman-teman kalau misalnya mau detail, teman-teman boleh baca yang ini, ada di bab 2 kalau tidak salah tentang perumusan Pancasila. Nah, di situ diceritakan bagaimana konflik itu terjadi, tapi secara garis besar akan saya jelaskan bagaimana golongan kebangsaan dan golongan Islam itu bersih tegang. Golongan kebangsaan yang diwakili oleh Soekarno, kemudian juga diwakili oleh Hatta, dan lain sebagainya, pada sidang BPUPKI pada saat itu masih menyepakati bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang disebut sebagai 7 butir susulan. Dan itu yang ngotot diutarakan oleh atau diperjuangkan oleh golongan Islam. Salah satu golongan yang ngotot itu adalah Ki Bagus Hadikusumo dan juga salah satu tokoh dari Muhammadiyah. Salah satu tokoh dari Muhammadiyah itu, siapa namanya tuh? Salah satu tokoh dari Muhammadiyah, saya lupa namanya, cuman yang pasti beliau yang paling ngotot mengenai Ki Bagus Hadikusumo, teman-teman, tokoh Muhammadiyah itu saya baru ingat. Saya ketukar antara Ki Bagus Hadikusumo dengan Kasman Singodimedjo. Nah, Ki Bagus Hadikusumo merupakan salah satu tokoh yang paling ngotot agar 7 butir itu wajib dijalankan. Namun kemudian pada sidang PPKI sehari setelah Indonesia merdeka, Bung Hatta mengkonsolidasikan para tokoh-tokoh tersebut, khususnya Kasman Singodimedjo. Kenapa konsolidasi? Karena sehari sebelumnya beliau mendapat keluhan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur. Kalau sila pertama tetap 7 butir itu dibawa, kami berdoa, kami nggak jadi ikutan dalam NKRI. Kami mau memisahkan diri atas nama persatuan. Kemudian Muhammad Hatta membujuk Kasman Singodimedjo untuk meyakini Ki Bagus Hadikusumo untuk menghilangkan 7 butir tersebut. Nah, pada akhirnya melalui proses yang panjang, akhirnya kemudian disepakatilah Pancasila seperti yang sekarang ini. Ya, memang golongan Islam pada saat itu tidak menerima bulat-bulat. Ya, Soekarno menjanjikan bahwa ini adalah sementara. Nanti kalau misalnya sudah ada dukungan dari rakyat, melalui parlemen, kelompok Islam boleh mendorong 7 butir tersebut diadakan. Namun sampai saat ini, dulu sempat ada upaya pada sidang konstituante tahun 1957, cuman upaya tersebut gagal karena kemudian konsep parlementer yang bikin gaduh itu pada akhirnya berdasarkan dekret Presiden tahun 59, parlemen dibubarkan dan wacana tentang 7 butir tersebut kemudian mengendap dan mengambang. Jadi demikian teman-teman tentang fase pembuahan Pancasila. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.